Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi di Unifa Channel. Terima kasih ya udah klik video ini. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel aku ucapin selamat datang dan salam kenal buat semuanya ya. Dan gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan juga dilancarkan aktivitasnya, amin. Kali ini aku akan sharing bagaimana cara aku menabung dan tabungan apa saja yang aku buat. Sebelumnya tidak ada niatan ria ataupun pamer, sekali lagi ini hanya sekedar sharing ya teman-teman, untuk kita sama-sama belajar tentang budgeting dan mengatur keuangan. Jadi untuk pos-pos tabungan itu aku masukkan ke tabel pengeluaran tetap. Yang pertama ada tabungan modal, lanjut ada tabungan investasi, yang ketiga ada tabungan dana darurat, dan yang keempat ada sinking fund. Dari 4 kategori tabungan ini aku simpan ke posnya masing-masing. Dulu sebelum aku punya ziplock dan juga binder, aku simpannya ke dalam toples dan amplop, dan sekarang aku simpan ke pos binder saving ini. Untuk 3 kategori tabungan yang aku simpan ke binder ini, yang pertama ada tabungan modal. Tabungan ini baru aku buat setelah hutang aku lunas. Dengan punya tabungan ini semoga tidak membuat aku berhutang kembali saat ingin tambah modal untuk usaha toko kami. Jadi tabungan modal ini dibuat dengan tujuan untuk tambah modal atau tambah budget untuk pengadaan barang dagangan di toko. Apalagi saat harga barang naik, pasti budgetnya juga jadi lebih besar. Untuk nominal yang aku tabung menyesuaikan dengan income, jadi tidak tentu juga di setiap bulannya. Dan alhamdulillah baru nabung beberapa bulan udah terkumpul sebesar 500.000. Kemarin baru aku ambil dan aku gunakan untuk nambah modal di toko. Jadi dari tabungan ini bisa digunakan untuk mengembangkan usaha ya teman-teman. Lanjut untuk tabungan kedua yang aku simpan di binder saving ini, ada tabungan investasi. Dari tabungan ini tujuannya nanti bisa untuk dana pendidikan dan juga untuk dana hari tua atau pensiun. Semoga dengan tabungan ini bisa untuk menyiapkan kebutuhan di masa depan yang lebih baik. Dengan menabung ini nantinya bisa ditempatkan dalam bentuk aset tertentu yang akan bernilai lebih besar atau lebih tinggi ke depannya. Untuk besarnya budget yang aku tabung juga menyesuaikan dengan income. Dari awal 2022 sampai Desember ini alhamdulillah udah terkumpul saldo 2.050.000. Nanti aku akan ambil sebesar 2 juta. Sebenarnya aku juga masih belajar tentang investasi. Sebelumnya dari tabungan ini aku masih simpan dalam bentuk emas perhiasan. Tapi sekarang lebih tertarik untuk dibelikan logam mulia karena memiliki nilai yang lebih stabil dan juga sesuai untuk tabungan jangka panjang. Sekarang aku akan ambil dulu uangnya. Aku akan hitung apakah sesuai dengan catatannya. Ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 2.050.000. Jadi saldonya sesuai catatan ya, ada 2.050.000. Dan ini aku ambil 2 juta. Jadi aku sisakan sebesar 50.000. Alhamdulillah dari penghasilan tidak tentu bisa nabung sedikit demi sedikit yang akhirnya bisa terkumpul dalam nilai yang lebih besar. Insya Allah bisa bermanfaat untuk kebutuhan di masa depan nanti. Untuk sisanya aku akan simpan kembali ke ziplock dan nanti siap dilanjutkan nabung di awal 2023. Sebelumnya aku akan catat dulu. Jadi di akhir tahun 2022 aku ambil tabungan investasi sebesar 2 juta dan masih ada sisa saldo sebesar 50.000.
Untuk nabungnya ini sama ya, sama tabungan modal. Jadi aku nabungnya di setiap bulan yang selalu aku sisihkan di awal saat budgeting bulanan. Lanjut untuk tabungan yang ketiga, ada dana darurat. Ini tabungan yang aku prioritaskan. Untuk budgetnya itu 200.000 di setiap bulannya yang aku bagi. 100.000 untuk ditabung, 100.000 dibagi untuk dana servis dan dana kesehatan. Untuk dua pos ini ada di dompet bulanan yang nantinya jika ada sisa saat evaluasi di akhir bulan, aku akan simpan kembali sisanya sesuai posnya di binder saving ini. Ini untuk pos dana servis dan ini untuk pos sisa dana kesehatan. Supaya nantinya tetap bisa digunakan sesuai tujuannya sebagai dana darurat ya teman-teman. Untuk tabungan dana darurat, aku selalu bikin tracker seperti yang pernah aku share sebelumnya tentang bagaimana cara aku menabung dana darurat. Jadi aku bikin tracker dengan target yang lebih kecil. Seperti ini aku bikin target 2 juta. Nantinya jika sudah tercapai, aku akan simpan ke tabungan khusus dana darurat. Lanjut aku akan bikin tracker yang baru untuk dilanjutkan. Jadi aku tidak langsung bikin untuk target dengan nominal yang besar ya teman-teman, tapi dari target kecil dulu sampai terkumpul dan tercapai sesuai yang aku rencanakan, lanjut disimpan ke tabungan khusus dana darurat. Meski kita fokus untuk mengumpulkan tabungan ini, tapi tetap ya teman-teman, jika dalam keadaan yang darurat, tabungan ini bisa digunakan karena dana ini memang dipersiapkan untuk keadaan darurat atau keadaan tidak terduga. Untuk cara penyimpanannya yang terpenting aman dan harus dengan mudah bisa diambil saat kita membutuhkannya. Jadi itu untuk ketiga tabungan yang aku simpan ke binder saving yang selalu aku isi di budgeting di setiap bulannya. Lanjut untuk kategori tabungan keempat yaitu sinking fund. Untuk besar budgetnya ini bisa 400-500 ribu di setiap bulannya. Yang kemudian itu aku bagi ke dalam 4 pos. Di sini aku udah bikin tabel. Yang pertama ada dana hari lebaran. Ini tabungan wajib untuk setiap tahunnya dan targetnya sebesar 1.800.000. Lanjut yang kedua ada renovasi rumah dengan target sebesar 5 juta. Untuk dana kurban ini baru aku buat di tahun ini. Dan ada dana liburan, itu sifatnya santai ya teman-teman, jadi nabungnya menyesuaikan dengan budget. Untuk 4 pos ini aku simpan di binder sinking fund. Biasanya aku akan update di minggu ketiga. Nanti aku biasa akan tulis untuk saldo di setiap bulannya di tabel ya teman-teman. Dan ini seperti yang aku sebutkan tadi, yang pertama ada dana hari lebaran. Untuk nabungnya itu sebesar 150.000 di setiap bulannya. Lanjut ada renov rumah. Untuk renov rumah ini nabungnya sebesar 200.000 di setiap bulannya. Semoga untuk tabungan renov rumah bisa selesai di tahun ini. Lanjut yang ketiga tadi ada untuk dana kurban. Untuk dana kurban ini targetnya 3 juta dan harapannya bisa tercapai di tahun depan. Terakhir untuk pos liburan sifatnya nabung santai karena ini bukan kebutuhan yang mendesak, jadi nabungnya disesuaikan dengan budget yang ada. Dan ini semua untuk pos dari tabungan sinking fund yang aku buat sesuai kebutuhan di keluargaku, dan untuk besarnya budget yang aku tabung juga sesuai kemampuan kami. Jadi untuk tujuan setiap keluarga sudah pasti berbeda, maka besarnya budget pun pasti berbeda ya teman-teman. Yang sama adalah niat untuk mengatur keuangan, niat untuk menyiapkan tujuan masa depan agar lebih baik. Oh ya, ada lagi tabungan yang selalu aku isi dari sisa budget. Jadi ini ada sisa budget yang aku simpan, ada koin dan juga sisa receh dari budgeting di setiap bulannya. Ini kemarin ada sisa dari budgeting November. Jadi dari budget sisa ini aku biasa isi untuk saving challenge. Jadi ada tantangan menabung yang aku buat
yang aku ngisinya itu selalu dari sisa-sisa budget bulanan. Dari sisa budget bulanan ini, pertama aku buat dulu sebagai dana jaga-jaga. Jadi jika ada kebutuhan yang kurang budgetnya, bisa diambil dari sisa ini ya teman-teman. Dan baru jika tidak terpakai, itu aku isikan ke dua saving challenge ini. Ada challenge 20.000 dan juga challenge 1 juta. Untuk yang koin biasanya jika toples-nya penuh baru aku bongkar. Dan untuk yang challenge 1 juta ini udah hampir selesai. Semoga bisa terpenuhi atau tercapai di bulan ini. Jadi semoga ada sisa budget saat evaluasi nanti. Buat teman-teman yang mau mulai nabung, bisa nabung dari budget sisa, nabung receh yang tidak memberatkan. Yang terpenting ada niat, konsisten, dan sabar, pasti akan bisa tercapai. Bisa juga dari penghasilan tambahan yang bisa untuk nambah budget tabungan supaya bisa segera tercapai. Intinya kita mau mencoba dulu, berani memulai dulu. Saat masih gagal tetap semangat, lakukan lagi sampai berhasil pada tujuan yang ingin dicapai. Dan untuk nabung yang terpenting harus disesuaikan dengan income dan juga kebutuhan masing-masing. Intinya jangan sampai nabung itu memberatkan. Cari metode yang sesuai kenyamanan kita supaya nabung itu terasa lebih menyenangkan. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah ikutin sharing aku kali ini sampai akhir. Terima kasih juga buat semua supportnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga teman-teman suka dengan videonya. Tetap semangat dengan budgeting dan juga rutinitasnya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.